Deforestasi adalah konversi lahan hutan untuk penggunaan lain yang bersifat permanen. Papua merupakan wilayah yang terletak pada bagian ujung timur. Adanya tekanan di pengembangan ekonomi di Papua saat ini menyebabkan meningkatnya land use change yang masif. Novi, ini kan udah minggu ke-11 ya? Iya. Kamu ada rencana pulang kampung nggak? Iya sih. Aku belum terpikir kayak gitu, tapi memang rencananya mau sih aku. Oh, di sananya kamu di mana? Kebetulan aku di sana itu dekat sama kota sama dia, pokoknya aku di bagian perbatasan. Rencana risetku juga di sana. Kamu bisa jelasin nggak sih di sana kayak gimana aja? Kalau di sana tuh pokoknya tuh hutannya tuh masih lebat, masih luas, banyak lah budaya-budaya lokal dari masyarakat adat. Ada juga tuh kadang-kadang festival budaya daerah. Rencananya mau penelitian tentang apa? Aku pengen lihat tentang land use change-nya sih, kayak perubahan lahan di sana tuh kayak gimana. Karena kan sekarang banyak banget ya masalah. Kalau misalkan isu lingkungan di sana yang lagi panasnya apa ya? Itu mengenai deforestasi dekat tuh ya. Oh, deforestasi. Iya nih, tapi datanya masih kurang nih, pengen tahu yang lebih lanjut sih. Gimana ya cara kita dapet yang terbaru buat data-datanya? Halo. Bang, dari mana bang? Ya dari atas nih. Habis ngobrolin apa emang? Ini pasti food estate ya? Iya. Oh iya kan kamu orang sana ya? Iya bang. Pendapatmu terkait food estate? Menurutku sih bagus sih kalau untuk ketahanan pangan ya, untuk program negara itu bagus. Cuma ya memang sebagai masyarakat lokal harus mempertimbangkan lagi sih mengenai untuk pangan orang itu dan gimana sih tentang keberlanjutan hidup orang itu sih. Mungkin ini sih ya. Kalau menurutku emang bagusnya itu di satu sisi karena sekarang pangan Indonesia itu produksi berasnya itu memang terfokuskan di Jawa, makanya perlu produksi beras di tempat-tempat lain selain Pulau Jawa begitu. Iya, memang, tapi di sisi lain kan di Papua tuh hutan semua tadi ya. Ya, sebenarnya masih sangat asri. Nah, yang jadi masalah gimana kalau itu semua dirubah jadi lahan pertanian yang enggak berkelanjutan? Mungkin itu sih. Ya takutnya imbasnya tuh kena masyarakat lokal. Tiba-tiba aku pulang gitu nggak ada hutan kan agak sedikit takut ya. Oh kami lagi ini bang, sekolah mengenai data deforestasi nih. Cumanya nggak ada data terbaru. Tahu nggak bang? Nah, jadi mau ngeliat data dari mana? Dari ini Forest Watch Indonesia nggak salah. Iya. Kebetulan aku punya teman yang kerja di sana. Dan kalau kalian belum tahu sebenarnya kantornya deket dari sini. Seriusan? Iya. Mau mampir? Boleh. Wah, aku pengen sih, tapi aku ada tugas lain. Nanti sharing-sharing aja gimana. Oke deh. Ya mungkin aku pamit duluan, kalian boleh lanjutin lagi ya. Oke, duluan ya. Bang, jadi ini kantornya FPI ya? Iya benar. Jadi ini kantornya FPI. Udah janjian juga. Mungkin kita udah ditunggu di dalam. Oh, jadi langsung aja? Kita langsung aja. Boleh. Halo Bang, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, sehat. Oke bang. Teman-teman, saya Ogi dari Forest Watch Indonesia. Saya kebetulan di riset dan data. Jadi semoga saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kita kan diskusi aja ya di sini. Oke, jadi kalau ngomongin deforestasi Papua itu pasti teman-teman nggak jauh-jauh dari ngomongin food estate gitu. Misalnya khususnya beras nih, kebutuhan beras di Indonesia itu sekarang masih dititik beratkan di Jawa. Kalau dari abang sendiri ngelihat permasalahan itu gimana? Yang pertama mungkin aku coba cerita tentang hutan di Papua ya. Dan kalau kita ngomong Papua ya kita bisa ngomong itu adalah region terakhir yang masih memiliki tutupan hutan terbesar di Indonesia. Ini lebih dari 85% daratan Papua itu masih hutan. Dan sejak dulu drivers atau pemicu-pemicu utama deforestasi di Papua itu memang berpindah-pindah gitu. Kalau kita ngomong food estate kan sebenarnya itu udah proyek lama gitu ya. Tapi secara general di Papua itu pemicu deforestasinya itu berubah-ubah. Jadi beberapa kajian FWI yang pasti dia karena adalah pemberian izin ya, entah itu dia izin berbasis lahan apapun. Lalu ada pemicu yang lain itu infrastruktur ya, yang kita lihat. Jadi kita juga pernah ngalamin kajian infrastruktur di Papua itu untuk siapa gitu.
sekarang kalau masalah food estate gitu ya, kalau relasinya ke deforestasi, kita harus melihat juga perspektif teman-teman. Jadi NGO yang mempublikasi data deforestasi itu banyak. Salah satunya FWI, ada Auriga dengan Medbiomas, WRI dan lain-lain. Belum tentu apa yang dianalisis Auriga food estate itu basisnya banyak di tutupan hutan. Belum tentu juga kita akan menganalisis itu akan menyebabkan deforestasi gitu ya. Itu perlu duduk padankan semua dulu gitu ya. Jadi biar nanti datanya nggak bias gitu ya. Masuk KLHK sendiri sebagai produsen data. Sebenarnya itu perbedaan data itu karena beda metode kah atau sebenarnya susahnya di mana sih Bang? Kenapa bisa berbeda-beda begitu? Pertama metode, yang kedua mungkin base map yang dipakai beda-beda gitu. Data kita pakai planet yang base mapnya itu 5 meteran. Data yang KLHK masih pakai titalan 130 meteran. Jadi bayangkan gapnya. Yang kedua adalah definisi hutan kita dan definisi KLHK beda gitu. Secara intake-nya aja gitu ya, KLHK itu menganggap sesuatu yang disebut hutan itu maksudnya page hutan itu harus lebih besar dari 6,25 hektar. Itu definisi mereka, sedangkan kita 0,25 hektar. Kita buat FAO. Bayangkan ada 6 hektar gap di situ ya. Yang mana yang kita anggap hutan, yang mana yang KLHK anggap tidak anggap hutan gitu. Mengenai pembukaan lahan lagi nih Bang, itu kan pasti buka lahan itu kita nggak tahu ini dia termasuk hutan prima atau kemudian tadi udah dibahas gitu kan. Itu pasti itu ada ekosistem gitu mengenai tumbuhan atau hewan endemik, apalagi kan di Papua Selatan itu terkenal kan hewan endemiknya itu kanguru itu. Ada nggak sih antisipasi dari pemerintah gitu mengenai gimana sih cara ininya? Nah sebenarnya itu yang entah itu perusahaan, entah itu negara, aku rasa itu emang kurang, entah safeguarding itu ya. Jadi memang dari global udah banyak inisiasi gitu ya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia itu untuk punya namanya safeguard sesuatu. Entah itu safeguard untuk biodiversitas, entah itu safeguard untuk deforestasi, entah itu safeguard untuk FPIC atau masyarakat adat yang nantinya emang harus perusahaan itu implementasikan gitu. Itu memang harus ada gitu ya. Tapi kemungkinan tidak banyak terimplementasi dan mungkin beberapa juga belum ada gitu. Ya udah Bang, kayaknya mungkin untuk recordnya ya untuk sesi ngobrol sore ini kayaknya cukup sekian. Makasih banyak. Terima kasih banyak Bang untuk info-infonya, udah lebih terbuka dikit sih mengenai ini. Sangat Siap. Halo Bang, ya ini Bang kita mau ada proyek buat edukasi ke masyarakat secara luas tentang di podcast kita boy kita. Oke, terus gimana tuh? Kita ambil tidur di sini. yang mau aja yuk. Deforestasi adalah konversi lahan hutan untuk penggunaan lain yang bersifat permanen dan jangka panjang. Deforestasi terjadi karena penebangan liar, konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, pembangunan infrastruktur atau pemukiman, atau kebakaran hutan, baik sengaja maupun secara alami. Dampak deforestasi bagi lingkungan dan manusia yaitu pertama, hilangnya keanekaragaman hayati, yang kedua perubahan iklim, ketiga kegersangan, dan yang keempat adalah konflik sosial yang timbul di sana karena adanya perubahan lahan tersebut. Papua merupakan wilayah yang terletak pada bagian ujung timur yang memiliki biodiversitas yang tinggi. Dari hasil analisis AFP tahun 2014, hutan alami di bioregion Papua mengalami 83% penurunan. Dari setiap tahunnya mengalami penurunan luas hutan deforestasi dari 183,9 ribu hektar per tahun antara 2013 sampai 2017. Hutan di Papua yang menjadi kehidupan bagi masyarakat lokal Papua memanfaatkan hutan ini sebagai pemenuhan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk keberlanjutan secara sesuai dengan kebutuhan dan juga pengalaman sesuai dengan adat yang sudah mereka pelajari dari turun-temurun. Keadaan hutan di bioregion Papua dan riset berdasarkan data FWI dari sampai 2017, kehilangan hutan secara masif terdeteksi di Papua pada bagian selatan, yaitu wilayah Merauke, Mapi, dan Bovendigul, dan beberapa daerah kota besar di bagian pesisir seperti Jayapura, Sorong, dan juga Manokwari. Adanya tekanan pengembangan ekonomi di Papua saat ini menyebabkan meningkatnya land use change yang masif. Hal ini berdampak pada deforestasi yang
sedang berjalan. Tapi harapan kami dengan adanya pembangunan ini dan seluruh peningkatan laju ekonominya, kami sangat berharap bahwa seluruh manfaat ekonomi yang ada memang betul-betul dibutuhkan oleh negara. Dan memang peningkatan ekonomi ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk segelintir golongan saja, tapi memang untuk kemakmuran rakyat dan khususnya kemakmuran masyarakat Papua.